mulai dari dijambak, dipukul, dicekik, ditelanjangi, dan disetrum hingga pingsan. Selamat datang sanak saudara, jumpa lagi bersama saya Ercan Saputra. Dalam ulasan video kali ini saya akan mengulas kasus pembunuhan Ade Sara yang terjadi di tahun 2014 lalu. Bagaimana kisah dan ulasannya? Mari kita saksikan sama-sama, dan sebelum lanjut, putar dulu intronya. Dimulai dari latar belakang. Ade Sara Angelina Suroto merupakan anak tunggal dari Suroto dan Elizabeth Diana. Ade Sara adalah alumni SMA 36 Jakarta. Setelah lulus, Ade Sara melanjutkan kuliah di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan psikologi serta mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Saat SMA, Ade Sara bertemu dan berpacaran dengan Hafid. Setelah setahun lebih, Ade Sara mengakhiri hubungannya tersebut. Setelah itu, Ade Sara berpacaran dengan orang lain, sementara Hafid berpacaran dengan Asifa yang juga merupakan alumni SMA 36 Jakarta. Walaupun sudah tidak berpacaran lagi, Hafid kerap menghubungi Ade Sara untuk mengajak balikan. Ade Sara tidak menanggapi dan sempat mengeluhkan sifat Hafid yang kerap memaki dengan kata-kata kasar di sosial media. Kondisi ini memicu kecemburuan Asifa selaku pacar Hafid. Berlanjut ke kronologi. Pada Senin 3 Maret 2014, Ade Sara berpamitan dengan orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Pada 4 Maret pukul 9 malam, Ade Sara berniat untuk pergi mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Saat sedang menunggu kereta di stasiun Gondangdia, Menteng, Asifa menghampiri Ade Sara dan mengajaknya untuk masuk ke mobil Kia Visto milik Hafid. Ade Sara sempat mengabari temannya. Di dalam mobil Hafid dan Asifa, ia sempat berpura-pura untuk bertengkar hingga menangis untuk meyakinkan Ade Sara. Kemudian keduanya ini menyiksa Ade Sara mulai dari dijambak, dipukul, dicekik, ditelanjangi, dan disetrum hingga pingsan. Ade Sara sempat melawan namun kalah tenaga. Dalam keadaan pingsan, Asifa menyumpal mulut Ade Sara dengan kertas koran. Potongan kertas koran ini menyumbat tenggorokannya hingga ia tewas akibat kehabisan napas. Selama penyiksaan hingga proses pembuangan jasad, mereka berputar-putar di daerah Gondangdia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang, Taman Mini, dan kembali lagi ke Rawamangun. Mobil tersebut sempat mogok beberapa kali. Pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, 4 Maret 2014, mobil pertama kali mogok di dekat apartemen ITC Kemayoran. Hafid meminta tolong kepada sopir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya, tetapi baru 200 meter mobil tersebut mogok lagi. Hafid meminta tolong orang lain untuk mengisi ulang lagi mobilnya, namun mogok lagi setelah berjalan sebentar. Hafid kemudian menelpon temannya untuk membawakan aki mobil. Teman Hafid itu sempat melihat dan menanyakan jasad Ade Sara. Hafid menjawab bahwa itu adalah jasad yang dikira candaan oleh temannya. Pada pukul 01.00, mobil tersebut hidup lagi. Pada 01.30, kurang lebih setengah 2 dini hari, mereka menemukan bengkel di daerah Selemba. Jasad Ade Sara masih berada di jok belakang mobil ditutupi dengan pasmina. Kemudian keduanya kembali berputar mencari lokasi untuk membuang jasad Ade Sara. Pada pukul 04.00, Hafid dan Sifa membuang jasad Ade Sara di ruas Cor Tol Bintara kilometer 41 Bekasi Timur. Jasad Ade Sara ditemukan oleh petugas derek jalan tol bernama Diden Hermansyah pada pukul 05.00 WIB pada pukul 5 pagi. Dalam hal penyelidikan, jasad Ade Sara berhasil diidentifikasi melalui gelang Java Jazz, sidik jari, dan EKTP yang ditemukan di dekat TKP. Berdasarkan hasil otopsi, Ade Sara tewas karena kehabisan nafas akibat potongan kertas koran di tenggorokannya. Sejumlah luka lebam ditemukan di beberapa bagian tubuhnya. Jasad Ade Sara dimakamkan pada 7 Maret 2014.
Selama pemberitaan meninggalnya Ade Sarah, Hafid dan Syifa berpura-pura kaget dan menyampaikan bela sungkawa melalui media sosial yang kini telah dihapus. Hafid diamankan saat sedang melayat Ade Sarah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara Syifa diamankan pada saat sedang mengikuti pelajaran di Kalibis Institute. Bagian peradilan. Motif Hafid menghabisi Ade Sarah adalah karena kesal dengan Ade Sarah yang tidak mau diajak berkomunikasi setelah mereka putus. Sementara itu, motif Asyifa takut bila Hafid kembali lagi dengan Ade Sarah. Hafid dan Asyifa dikenakan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Dalam sidang pada 9 Desember 2014, keduanya divonis kurungan penjara 20 tahun. Pada 9 Juli 2015, vonis tersebut dinaikkan menjadi penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa. Vonis ini membuat kedua pelaku menjadi satu-satunya tersangka termuda dengan vonis pidana seumur hidup. Nah, itu adalah ulasan kasus dari kasus pembunuhan Ade Sarah. Mungkin ini adalah pesan moral untuk kita berhati-hati menjaga diri, menjaga sikap, dan menjaga emosi kita. Saya Ercana Saputra pamit undur diri. Kita bertemu lagi di ulasan kasus-kasus pembunuhan lainnya.